Fikra dan Bu Retno bisa dimulai. Baik, Bu. Baik, Pak Fikra. Kita mulai. Siapa dulu yang coachnya, siapa yang coachingnya? Saya coachnya, jenengan coachingnya. Ya, jenengan coachnya, saya yang curhat lah. Siap. Oke, monggo Bu. Udah siap, mulai? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Retno. Selamat datang Pak Fikra. Oh ya, gimana Pak? Oke Bu, saya mau curhat akhir-akhir ini Bu. Saya tuh merasa badan saya gampang lelah, gampang capek. Ini karena jarak dari rumah ke sekolah itu cukup jauh. Jadi ini fisik saya kayaknya ini drop. Dan kebetulan jaraknya kurang lebih 40 kilo dan waktu durasi perjalanan itu kurang lebih 60 menit. Dan kebetulan juga kalau pagi itu sering telat ini. Jadi telat 1 menit 2 menit. Ini gimana Bu? Oh gitu. Sering terlambat gara-gara waktunya waktu di perjalanannya jauh gitu ya Pak ya. Jadi memakan waktu yang lama jarak rumahnya. Iya Bu. Jadi Pak Fikra merasa terganggu dengan jarak rumah yang cukup jauh dari sekolahan ya? Iya Bu, ini mengganggu. Ya kalau dalam pekerjaan ini cukup mengganggu karena soalnya kan ini kan saya sebagai seorang guru tentu memberi contoh kepada murid-murid jadi tentang kedisiplinan. Ini kebetulan saya harus memberi contoh ini kira-kira saya gimana? Oh gitu. Ya udah Pak, kita ngobrol ya soal soal itu ya berarti ya. Kita ngobrol gimana solusi supaya Mas bisa datang di sekolah tepat waktu gitu ya? Nggih. Gitu. Ya ini ada kebetulan nih saya lagi santai jadi barangkali bisa ngobrolnya agak lebih panjang gitu Bu. Oh gitu. Iya baik. Nah, ya Pak, kalau gitu berarti kita identifikasi masalahnya lebih dalam ya Pak ya. Menurut Bapak yang menjadi penyebab utama dari Bapak ngedrop itu kira-kira apa ya Pak? Sama kenapa kok Bapak bisa terlambat datangnya ke sekolah gitu? Coba kita gali dulu ya Pak ya. Iya, jadi gini tadi kan jarak rumah dari sekolah kan jauh 40 menit gitu. dan kebetulan tiap hari kan juga tentu dari fisik, stamina saya perlu menjaga dan tentu berangkatnya saya harus lebih pagi dan bangunnya saya juga harus lebih pagi. Jadi ini tentu saya harus beradaptasi dengan kondisi di keseharian yang biasanya sebelumnya itu berangkat sekolah jam 6.30 sampai sekolah jam 6.40. Jadi bisa bagi waktunya cukup. Sekarang kan harus ini perjalanan juga belum lagi harus buat bekal buat saya sendiri. Jadi sarapan juga kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Berarti apa ada faktor lain Pak selain jarak yang mempengaruhi kondisi Bapak yang ngedrop sama kedisiplinan selain tadi yang disebutkan? Ada nih. Kalau telat sama ini pola istirahat, pola tidur. Pola istirahatnya. Pola istirahatnya jadi lebih pendek. Jadi kan kalau berangkat pagi, tentu bangun pagi tadi 3:30 lah. Kemudian kalau malam ya paling cepat sampai rumah kan jam 7, itu kalau pulangnya habis maghrib. Kalau pulangnya dari sekolah itu jam 5 sampai rumah 6:30 lah kurang lebih habis maghrib. Jadi saya perlu sholat maghrib dulu istirahat, kemudian lanjut perjalanan. Nah kalau sampai rumah ya biasa seringnya ini sama sama anak menemani anak belajar, menemani anak bermain. Jadi kira-kira itu sampai jam 8:30 jam 9 itu baru bisa istirahat. Jadi pola istirahat saya
kadang malah tidurnya istirahat sampai jam 10-an. Jadi malam itu Gitu. antara 5 jam lah kurang lebih, 5 jam 5 jam setengah itu kalau istirahat. Jadi Begitulah karena kira-kira. berarti kalau bisa saya rangkum karena perjalanannya yang jauh membutuhkan waktu yang lama, jadi waktu untuk istirahatnya di rumah itu jadi kepotong ya Pak ya, jadi lebih sempit. Jadi apa namanya istirahatnya jadi berkurang ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Kalau gitu gimana kalau kita sekarang coba membuat rencana aksi Pak untuk mengatasi masalah Pak Fikra tadi terkait dengan apa ya, kedisiplinan Bapak sama bagaimana cara Bapak untuk tetap bisa menjaga stamina agar tidak ngedrop. Ya, rencananya kalau saya Kira-kira rencananya gini, saya punya gimana rencana. Pak? Iya, Gini, barangkali saya atur ulang waktu tidur, ya di sekolah mungkin bisa istirahat lah. iya Bisa betul. istirahat di sela-sela istirahat siang, duhur itu barangkali bisa istirahat kurang lebih ya 30 menit lah. 30 menit cukup mungkin istirahat siang. Kemudian barangkali juga saya perlu mengatur di weekend juga di hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak terlalu capek atau juga mengatur istirahat di hari tersebut supaya di hari Senin dan seterusnya di minggu itu di minggu kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat saya bisa fit kembali atau kondisi yang baik. Iya benar. Itu sih. Betul. Berarti kalau terkait dengan stamina, Pak Fikra nanti bisa ambil jeda di sekolahan, pas waktu senggang nanti bisa ambil istirahat ngoten nggih Pak nggih, sama pas waktu libur istirahatnya di apa namanya, lebih diprioritaskan lagi ngoten nggih. Kalau Ya. sekarang Pak, kalau yang kedisiplinannya Disiplinannya di kira-kira sekolah nggih. supaya bisa berangkat tepat waktu. Oh Gimana ya iya. Pak? Kalau iya benar ya, kalau pagi saya harus polanya harus diatur lagi karena Iya benar. jam setengah 6 kalau nggak salah. Jam setengah 6 itu harus berangkat biar nanti sampai sekolah itu setengah 7. Jadi sampai sekolah itu tidak telat telus. Soalnya kan eman-eman sih ya, memberi contoh pada anak. Kemudian siswa juga perlu kadang juga harus jaga gerbang, istilahnya piket pagi, piket jaga gerbang. Nah itu saya juga perlu memikirkan itu juga sih ya. Jadi Benar. berangkatnya pagi, sarapan juga kayaknya nggak perlu sarapan, mungkin cukup minum air putih supaya badan tetap ini sih. Tapi nanti kalau minum air putih saja nanti staminanya drop loh Pak. Ada cara lain nggak supaya bisa tetap makan tapi tetap bisa sarapan tapi apa namanya bisa berangkat pagi gitu loh Pak. Ada nggak ya kira-kira? Mungkin gini, saya bisa ambil makan buah atau minum suplemen sih ya. Saya perlu mempersiapkan itu biar badan tetap terjaga. Suplemen juga masuk sih ya. Mungkin suplemen kalau saya cocoknya suplemen vitamin C gitu. yang tablet-tablet itu. Kemarin pengen nyoba tapi takut alergi atau apa barangkali ya. Kandungan gulanya terlalu tinggi kan bukannya malah staminanya tambah baik malah tambah gendut kan. Yang saya cari kan biar staminanya baik mungkin saya akan cari yang vitamin C yang benar-benar baik untuk cocok untuk tubuh saya sih. Biar energi saya tetap stabil. Betul. Berarti itu ya Pak ya, mengkonsumsi suplemen buat daya tahan tubuh gitu ya Pak ya, untuk menjaga staminanya. Untuk berangkat supaya Bapak itu lebih teratur Pak, bisa berangkat 5:30 tepat gitu, kira-kira ada caranya nggak Pak? Oh ada sih. Saya bangun subuh. Oh bangun subuh, Iya betul. bangun subuh. Berarti, Semakin cepat jadi semakin baik. Jadi berarti bisa dipastikan bisa bangun pagi ya Pak ya? Bisa setting alarm atau setting apa namanya di HP atau mungkin saya minta tolong istri untuk membangunkan biar lebih awal, kurang lebih seperti itu. Iya betul sekali Pak. Berarti nanti Bapak bisa pasang alarm biar nanti sebagai pengingat
tidak kesiangan. Iya. Nah ini Pak, kira-kira mau dicoba mulai kapan Pak itu Pak? Bangun paginya, terus tadi mulai menjaga pola makannya itu, terus mengatur istirahatnya itu kira-kira mau dimulai kapan? Yang mana dulu yang mau dimulai? Saya mungkin mulainya bisa besok sih. Oh besok iya, Ya benar, besok lebih cepat lebih cepat baik lebih ya. bagus, iya. Mungkin istirahat malam ini bisa mulai belanja beli vitamin, atau nanti Betul. saya harus kontak ke istri. Kurang lebih situ biar saya bisa pola adaptasinya ada waktu lebih nganu. Iya, betul Pak. Berarti Bapak mau mulai dari sekarang ya Pak ya. Yang sekarang berarti menyiapkan yang beli-belinya dulu, terus besok mulai eksekusinya gitu. Iya, biar besok lebih langsung efektif. Iya betul. Semakin cepat semakin bagus. Kira-kira ada lagi yang tidak Pak? Ya ini udah dapat pencerahan sih, jadi saya bisa dapat ini insight pencerahan biar saya mungkin besok bisa langsung mencoba adaptasi yang baru, biar ada ide, semangat, motivasi langsung untuk memberi contoh ke murid kan segera mungkin gitu. Iya bagus. Berarti Bapak mau mulainya besok. Nah berarti ini termasuk situasi yang urgent soalnya ya Pak ya. Kalau terlalu lama nanti malah keterlambatannya jadi tambah banyak, terus nanti kondisi tubuhnya malah tambah semakin ngedrop, malah nanti jadinya pekerjaan juga terkendala gitu ya Pak. Kalau gitu gimana Pak? Sudah puas? Sudah cukup? Atau masih ya, ada yang mau dibincangkan lagi? Ini udah plong ini, jadi ada plong, dari jenengan sudah bisa memberi arahan, saya bisa lebih besok bisa langsung semangat lah. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti nanti coba Bapak nanti bisa dijalankan dulu rencananya tadi, terus nanti minggu depan coba kita evaluasi bareng-bareng ya Pak, gimana kira-kira apakah ada perubahan terkait dengan staminanya, terkait dengan kedisiplinannya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada yang dibutuhkan, nanti kita bisa telepon-teleponan lagi ya Pak, kita pikon lagi gitu ya. Oke Pak, selamat menjalankan misi. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Selesai sesi 2. Saya gantian jenengan yang? Saya Koci, jenengan coach. Oke, baik. Saya mulai nggih Bu nggih? Siap. Mohon izin ini suara hujan barangkali saya teriak-teriak nih. Iya Pak, tadi petirnya sampai sini Pak. Dengar nggih? Oh nggih. Baik. Baik, Assalamualaikum Bu Retno, ada apa? Waalaikumsalam Pak. Bisa ketemu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi ya ini Pak, saya kok agak bingung ya Pak ya. Iya. Ada yang mengganjal di pikiran saya Pak. Ya monggo Bu, bisa diceritakan perasaan jenengan ada yang mengganggu apa saja ini, saya pengen mengerti cerita dari Ibu. Pak, ini jadi saya itu pengen ngobrol ke Pak Fikra, ini mau sharing Pak, soal kebingungan saya di kegiatan panen hasil besok itu loh Pak, di bagian kelas berbagi itu. Iya. Saya itu kan jadi perwakilan di bagian kelas berbagi jenjang SMK ya Pak. Nah itu tadinya itu saya semangat Pak, tapi kok saya akhir-akhir ini jadi kurang pede ya Pak. Oh, gitu. Jenengan kurang pede nggih? Pak. Berarti barangkali kira-kira jenengan ada sesuatu atau menemukan cara yang menurut jenengan itu yang cocok, bagaimana? Cocoknya jenengan itu gimana? Gimana ya Pak? Itu Pak,
Saya kan pengennya ya nanti kalau tampil di depan teman-teman itu bisa menyampaikan materi yang bagus gitu Pak, bisa lancar pas apa namanya menyampaikan materi, bisa berpenampilan menarik di depan teman-teman gitu loh Pak. Ya berarti kita identifikasi satu persatu nggih. Jadi dari Iya, jenengan tadi kurang apa? kurang pede Pak mau Kurang menyampaikan pede. materi di depan teman-teman. Heeh. Terus barangkali ada yang kedua, Bu? Saya kira itu Pak, saya juga masih bingung Pak dengan materi yang mau saya sampaikan. Saya udah punya ide, tapi bingung menyusunnya itu loh Pak, supaya lebih menarik lagi untuk saya sampaikan ke teman-teman itu Pak. Oh, materinya nggih. Materi sama ya itu Pak, saya kurang percaya diri. Ini kira-kira menurut panjenengan kalau materi panjenengan itu kurang menarik, dari panjenengan adakah sesuatu ide atau inovasi yang panjenengan miliki dari faktor-faktor sekitar lah, bisa dari faktor sekolah atau dari panjenengan, apakah ada seperti itu? Ada sih Pak. Sebenarnya di sekolah saya itu apa yang sudah kita pelajari di modul itu sebenarnya sudah diimplementasikan Pak. Nah itu yang ingin saya angkat. Apa itu ya Pak ya? Oh iya, itu bisa langsung diangkat aja enggak apa-apa, Bu. Bagus Gitu. itu. Ya. Coba nanti saya tak pakai materi itu aja ya Pak. Saya kira kayaknya kalau kita pakai materi itu kan kayak sudah aksi nyata ya Pak ya. Berarti apa yang kita pelajari di GP ini berarti sudah saya laksanakan di sekolah. Terus nanti bisa saya share ke teman-teman itu kan bisa masuk di apa ya, sesuai konsepnya ya Pak ya, yang kelas Iya. berbagi ya. Iya betul. Bagus. Nah itu Ya, Pak ya ini berartinya percaya dirinya Pak, berarti gimana ya Pak? Saya ini kok grogi. iya, Bu, bagus banget. Gini, saya mau saya sudah memahami panjenengan yang tadi faktor apa namanya? Dari materi itu sudah ada. Kemudian yang kedua ini yang tentang percaya diri ini panjenengan. Ya. Kalau dari panjenengan sendiri itu apakah sudah pernah mencoba lebih apa ya, lebih nyaman berbicara di depan umum atau sudah berlatih di kaca atau seperti itu? Barangkali jenengan sudah mencoba? Belum sih Pak, kayaknya perlu juga ya Pak, berarti supaya saya lebih percaya diri, saya harus sering-sering berlatih ya Pak ya, berarti ya? Iya tuh. Di depan kaca gitu ya Pak ya? Seolah-olah Iya. berarti saya sedang bicara sama orang lain gitu ya Pak ya? Oke. Gitu, bisa Iya. Pak. Mungkin saya Jenengan mohon maaf iki bisa dilanjut Ibu monggo. bisa. Iya. Berarti itu ya Pak, nanti saya Pak, saya nanti mau berlatih di depan kaca, terus mungkin nanti sesekali juga bisa berlatih ke teman-teman ya, saya tak nyoba presentasi di depan teman-teman nanti, supaya mental saya juga nanti bisa lebih mantap lagi, nanti pas waktu hari H saya bisa melaksanakan presentasi dengan lebih baik, itu aja Pak ya. Iya. Oke, itu jenengan sudah bisa menemukan solusi ini buat jenengan. Kemudian kira-kira dalam waktu dekat barangkali jenengan sudah bisa, apakah sudah bisa membuat sesuatu rencana atau bagaimana minggu depan atau sekarang atau besok lusa barangkali? Ini kan kurang 2 bulan ya Pak ya kita ya, Oh nanti iya, kan pelaksanaannya November. Berarti saya rencananya gini aja Pak, 1 bulan besok, jadi sekarang September, Oktober itu saya mau mulai cari referensi untuk materi saya Pak. Tadi kan saya sudah dapat tuh idenya, nah nanti coba saya mau cari referensi yang lain yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan tadi, terus nanti coba saya susun dulu untuk presentasinya.
waktu 1 bulan, terus nanti kalau saya sudah siap, bulan berikutnya nanti saya coba presentasi dulu, latihan presentasi. Kalau di rumah nanti sambil dilihat di kaca, terus nanti kalau di sekolah coba saya nanti tak presentasi di depan teman-teman. Kebetulan kan di perpus sering ada teman-teman tuh kumpul-kumpul, dan nanti saya tak coba di situ, gitu Pak. Udah bagus Bu, bisa langsung sama teman-teman, langsung dicoba itu. Iya. Kemudian untuk konten materinya pripun? Konten materinya itu Pak, nanti saya tak browsing lagi biar materinya lebih tertata lagi, lebih mantap lagi dengan konsep yang sudah saya ide tadi Pak, yang sesuai dengan implementasi modul yang sudah kita pelajari tadi. Ya ini udah masuk ya. Ada alternatif apa mboten Bu? Dari selain searching atau buku atau dari teman? Apa ya Pak? Mungkin nanti untuk terkait dengan materi, nanti saya mau konsultasi juga Pak dengan pengajar praktik. Kan kebetulan untuk pengajar praktik itu kan sudah pernah ikut di kegiatan Lokakarya ya Pak. Mungkin Ibu PP nanti bisa membantu saya juga memberikan masukan-masukan kira-kira sudah sesuai dengan konsep yang diinginkan atau belum. Kelihatannya seperti itu Pak. Nanti coba saya setelah ini tak menghubungi Bu Lastri Pak. Nanti apakah nanti ketika saya sudah selesai, terus beliau bersedia tidak nanti ngoreksi materi saya gitu. Ya, berarti ini panjenengan sudah keren, sudah bagus banget, sudah bisa jenengan udah bisa menemukan solusi ini. Jadi dari percayaan diri jenengan, tadi kesulitan bicara tadi udah bisa langsung mulai, bisa langsung mencoba ya dengan rekan-rekan, teman-teman guru. Terus ini tadi juga konten materi, ini waktu 2 bulan cukup lah Bu ya. Kayak semangat Bu. Gimana Pak? Tetap semangat untuk bisa menjalankan rencananya panjenengan. Kira-kira kalau kita ketemu lagi bulan depan untuk evaluasi pripun? Bisa Pak, nanti saya hubungi Pak Fikra lagi aja ya. Nanti coba nanti Pak Fikra lihat presentasi saya apakah sudah percaya diri, kelihatan lancar, atau nanti masih kelihatan grogi gitu ya Pak ya. Nanti coba diberikan masukan lagi. Oke, monggo Bu Retno. Jadi ya. Jangan sungkan untuk WA saya, mboten napa-napa nggih. Untuk saling menyemangati. Makasih Pak, saya sekarang lebih tenang lagi Pak. Jadi saya udah tidak kebingungan lagi, lebih pede lagi Pak, karena sudah termotivasi untuk bisa melanjutkan amanah dari teman-teman. Oke Bu. Ya semangat Bu, sukses untuk sukses untuk misinya panjenengan, rencananya panjenengan. Semoga sukses, semoga besok berbagi kelas berbaginya di Lokakarya sukses. Saya doakan semuanya sukses. Itu aja nggih Bu nggih? Iya Pak, makasih ya Pak. Nggih, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan hasil refleksi saya setelah kemarin belajar coaching dan hari ini langsung latihan coaching. Jadi yang pertama langsung praktik. Ya, langsung kemarin praktik. Latihan, hari ini praktik. Iya, maksudnya langsung praktik coachingnya. Jadi yang pertama yang sudah berjalan baik dan selama percakapan adanya komunikasi lancar antara coach dan coachee. Yang kedua, tata bahasa dan alur tirta lebih tertata. Yang ketiga, adanya pertanyaan yang lebih menjurus untuk mampu menggali solusi dari coachingnya. Kemudian yang keempat, adanya keterbukaan dalam komunikasi antara rekan sejawat. Untuk selanjutnya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah tempo bicara dari saya saat bertanya ke coach itu perlu lebih pelan supaya terdengar dan tersampaikan dengan baik. Kemudian menghindari coaching dalam telepon atau online yang dapat mengganggu adalah sinyal atau distraksi
ketika coaching itu berjalan dan menghindari coaching dalam teks atau teks atau ngetik sehingga bisa salah makna. Kemudian yang dilakukan supaya dalam kondisi presence atau kehadiran penuh mengulang pertanyaan. Yang kedua memberi respon seperti wah bagus banget itu atau keren. Ya. Terus yang keempat untuk memperbaiki atau meningkatkan dalam kegiatan coaching adalah perlu adanya tambahan jam terbang untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan memiliki strategi komunikasi yang baik. Yang kedua, saya perlu membaca buku materi tentang humaniora atau psikologi manusia karena dari situ barangkali bisa menemukan jawaban-jawaban mengenai permasalahan dari tiap individu manusia. Terus yang umpan balik dari coach yang dirasakan pada saat coaching menjadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan panen, karya. Kemudian yang kedua, tidak insecure, menjadi lebih percaya diri, adanya persiapan yang lebih tertata, dan yang keempat, senang ada teman yang mampu untuk diajak bertukar pikiran secara terbuka. Baik, kurang lebih itu refleksi dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi diri terkait dengan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik yaitu kompetensi coaching dan alur tirtanya. Pada kegiatan tadi, kompetensi coaching yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang memberdayakan itu sudah muncul, dan alur tirta juga sudah muncul. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya yaitu menyusun kalimat tanya yang memberdayakan untuk menggali ide-ide atau perasaan coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu mengkondisikan diri agar berada pada posisi yang nyaman dan saya sadar sepenuhnya kalau sedang melakukan sesi coaching. Berusaha fokus dengan coaching, mendengarkan dengan seksama apa yang sedang disampaikan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu melihat referensi video coaching, berlatih melakukan coaching lagi, lebih fokus lagi ke coaching agar bisa menyimak dengan baik. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, tadi yang disampaikan oleh Bapak Fikra. Yang pertama, beliau merasa diperhatikan oleh rekan sejawat. Yang kedua, beliau merasa lega karena bisa menyusun rencana untuk mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir, beliau merasa bisa lebih terbuka dengan teman sejawat. Demikian kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.